Tak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan. Ya, sampai detik ini, karena pun saya tidak bisa berada di depan para pemirsa online abaceh.id dimanapun berada, kalau tidak ada bimbingan dari guru saya, tidak ada ajaran dari guru saya. Jadi bismillah, thayyib, kita bermula dari suratul Fatihah. Di depan antum sekalian sudah ada mushaf atau tulisan daripada suratul Fatihah. Izin saya untuk berdiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dulu pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba bergaris bawah, bergaris kasrah. Bi berjumpa dengan sin sukun. Bismillah. Ba, pengucapan huruf ba itu antara bibir atas dengan bibir bawah itu berjumpa dan ditekan sedikit ke dalam. Bis. Baba wali babna minal mubni mubaba wali ba, dan itu masuk juga kepada qalqalah. Huruf qalqalah. Baru dia masuk kepada huruf ma. Huruf mim, ketika pengucapan huruf mim itu tidak bisa smile, tidak bisa senyum, tidak bisa sambil senyum, dia tetap harus jelas. Mim, mim, mamimu, mamimu. Ketika pengucapan huruf mim bergaris dhamma, ya, bergaris dhamma, itu pun harus agak moncong. Nah, tidak bisa kalau bahasa sekarang itu agak centil-centil sedikit, itu tidak bisa itu. Kalau bahasa Aceh itu tekecak, itu tidak boleh. Nah, jadi dia memang harus harus moncong, dia memang harus moncong. Jadi pengucapan huruf huruf mim ini kita lihat lagi dari barisnya itu. Apa dia barisnya fathah, apa barisnya kasrah, apa barisnya dhamma. Kalau dia hurufnya barisnya itu fathah, berarti kita bacakan ma. Ketika dia kasrah, mi. Ketika dia dhammah, mu. Ada lagi nanti fathatain, man,
kasratain, min, dhammatain, mun, man, min, mun, ma, mi, mu, man, mu, mi, mu, mana. Kita masuk lagi kepada huruf sa sebelumnya, huruf sa. Ini kebanyakan kita ini sebenarnya tidak bersyukur selaku orang Indonesia ini. Padahal orang Indonesia ini alhamdulillah sekali punya pengucapan huruf hijaiyah yang sangat sempurna. Kalau kita ini pengucapan huruf ta saja itu sangat luar biasa. Kalau orang Aceh ini ngomong bahasa Inggris itu sudah selesai, together, selesai. Kalau orang India itu mama kita bilang dia agak together, thinking for you. Jadi pengucapan huruf hijaiyah juga agak sulit. Jadi di huruf di ayat pertama ini Bismillahirrahmanirrahim itu harus ada jelas pengucapannya. Apalagi kebanyakan tuh di huruf la. Huruf la itu gigi atas, di belakang gigi kelinci itu langsung tempelkan lidah. La. Jadi jangan keluarkan lidahnya. Kalau kita keluarkan lidahnya jadi Allah. Bukan Allah, tapi Allah. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bagaimana kalau tidak ada gigi kelinci itu. Ada pertanyaan, nenek saya itu Ustaz, giginya udah nggak ada lagi gimana? Tapi pernah punya gigi kan? Kalau pernah punya gigi pasti dia ingat gimana bacaan yang baik dan benar itu seperti apa. Ya. Terus lagi ada perbedaan itu ha yang dari udara di dada ini, terus ada yang ha khusus di tenggorokan. Memang kalau di izhar dia sama, masuk kepada huruf yang jelas. Tapi ada yang satu itu dari udara dada, satu lagi di tenggorokan. Ha itu kalau kita bilang, kalau saya sering ngajar itu ha tebal, terus ada ha tipis. Jadi ini jangan kebalik-balik. Bismillahi. Hi ini harus ha tebal. Baru masuk kepada roh. Ini hirrah. Waktu di hirrah, roh itu sudah masuk pada ha tipis. Rahmanir. Mim ini di atasnya fathah. Dia punya, kalau kodenya itu pisau itu 2 harakat. Jadi kasih hak dia 2 harakat. Setelah kita panjangkan 2 harakat, baru dia masuk kepada nir. Rahimi. Ini penekanan lagi kepada ha tipis, ha tenggorokan. Rahimi. Ini baru masuk pada dia mad alif disukun. Baru kita masuk lagi para pemirsa yang baik budi pekertinya dimanapun antum berada. Semoga perjumpaan kita pada hari yang berbahagia ini Allah berikan berkah umur panjang, berkah keridhaan, walaupun kita berjumpa secara online, ya, walaupun kita berjumpa secara online, tapi tidak mengurangi kecintaan kita kepada kalam ilahi Rabbi, yaitu Al-Quranul Karim. Kita masuk kepada ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, ini juga kepada ha tenggorokan. Jangan kita sering bacanya itu alhamdu. Karena ketika kita salat sendiri dan ketika menjadi imam, kadang-kadang kebaca dan ke bawah. Kita ketika salat sendiri itu alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita jadi imam juga terbawa. Jadi besar harapan ketika kita belajar ini, kita melatihnya di salat sunnah. Jadi ketika di salat wajib sudah tepat dan tidak ada keliru di dalamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika ada yang tanya, Ustaz, kalau kita masukkan irama seperti apa? Irama nomor 2, tajwid nomor 1. Adanya irama karena adanya tajwid. Kalau kita mau tajwid nomor 1 kan irama, maka itu sudah salah total.
Karena irama sendiri hadir karena adanya tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Seringan ini buru-buru. Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita keseringan buru-buru. Jadi tasdid ini orang anggap sulit. Ini nggak boleh dianggap sulit ini. Tasdid ini. Tasdid ini menunjukkan bahwasanya dia ada space sebentar. Bukti kalau tasdid itu masuk kepada hukum tajwid di dalamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tidak masukkan tasdid, keseringan di du ini kita panjangkan. Keseringan di du ini kita panjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu keliru. Ya, jadi itu keliru. Masukkan tajwidnya, kalau tajwidnya sudah masuk, dipastikan ini tidak akan keliru. Karena kita menomorsatukan tajwid. Adanya gunnah, adanya kasrah, adanya dhammah, disitulah hadirnya irama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Di sini. Jadi jangan sampai keliru. Ini ha pedas. Kalau bahasa Melayu itu ha pedas. Ya, kalau bahasa Melayu ha pedas, kalau bahasa kita ini ha tebal. Ada ha tebal, ada ha tipis. Ha tebal ini, para pemirsa dimanapun Anda berada, keseringan kita kadang-kadang ke bawah, lagi-lagi terbawa. Ketika sholat sendiri, satu waktu, ini buat teman-teman yang masih muda mau pergi datangi yang dia taksir, tiba-tiba disuruh jadi imam sama calon bapak mertua. Hati-hati, jangan salah baca. Ya, kalau salah baca, mungkin tetap jadi sama anak saya, tapi mahar kan ku tambah. Ya, jadi untuk teman-teman yang muda-mudi ini, dimanapun kalian berada, mungkin sebagian menganggap kan udah sering kita bawa di dalam sholat, jadi ya samain aja. Karena hal sepele, kita ingat lagi peribahasanya apa? Gara-gara nilai setitik rusak susu jabangan. Jadi kita selalu memikirkan hal yang besar sampai kita lupa dengan hal yang kecil. Ihdinas sirat, tetap dia dengan ha pedas atau ha tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ini huruf qa. Qaqiquqan. Quqiquqana. Itu huruf qa itu juga masuk kepada huruf qalqalah. Ba, ju, di, po, ko. Baba walibabna minal mubni mubaba waliba. Ini bisa dipraktekkan ya di rumah, dimanapun, nggak mesti di rumah, dimanapun Anda berada, silakan dipraktekkan. Hanya di satu tempat yang tidak boleh. Di mana? Water close. Ya, di water close tidak boleh. Nampak water close tempat jin, syaitan, iblis. Jadi nggak boleh. Tapi selain dari itu boleh. Baba walibabna minal mubni mubaba waliba. Kita masuk huruf ja. Jaja walijajna minal mujni mujaja walija. Bajudi dada walidadna minal mudni mudada walida. Baju di to
طاطا ولططنا من المطن مطاطا ولطا باجودي طاقا قاقا ولقانا من المقن مقاقا ولقا اهدنا الصراط المستقيم. Qa-nya harus jelas. Siratan. Huruf ta ini pengucapannya ada keluar lidah sedikit. Sama seperti pengucapan huruf sa. Abatasa, sa, to. Jadi ketika kita baca siratal, siratal, kalau tidak ada keluar lidah, bisa jadi dia menjadi huruf ta. Menjadi huruf ta. Kalau keluar lidah sedikit, siratal, talladzina an'amta. Jadi ada perbedaan pengucapan huruf ta dengan pengucapan huruf ta. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Nun mati berjumpa ain, hukumnya izhar. Hukumnya jelas. Siratal ladzi panjang dua harakat. Ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Di sini jangan diseret. Jangan pernah diseret. Keseringan diseret. Ghairil maghdu. Ini jangan diseret. Jadi latihan terus huruf gha. Gha. Ada huruf kha, ada huruf gha. Maghdu. Begitu juga pengucapan huruf dha dengan huruf dha. Dha. Itu ada pengucapan huruf yang berbeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdu. Pengucapan huruf dha itu persis sama dengan huruf dha. Abatha jimha khada radha. Dadha radha. Pengucapan huruf dha itu sama dengan huruf dha setelah huruf ra. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, kita ulang lagi. Ada nanti ketika kita sholat menjadi makmum, ada yang baca bismillahnya kok nggak kedengar. Itu bisa nanti ditanyakan ke apa bilangnya ya? Ini guru saya juga nih. Setelah saya nanti stay tune terus di habaceh.id karena di dalamnya banyak sekali kejutan. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, terus ikuti habaceh.id. Baik, saya coba masukkan irama ya dengan bacaan Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin di pertemuan awal saya ingin berterima kasih kepada habaaceh.id khususnya dan para pemirsa, para hadirin, teman-teman online dimanapun antum berada. Saya benar-benar mengapresiasi niat baik ini, dan saya berharap betul ada doa di sana dan juga ada kritikan membangun, ya, terkhusus untuk saya sendiri, karena di sini kita sama-sama belajar dan sebentar lagi juga mendekati azan maghrib di wilayah kita. Jadi teman-teman online, para pemirsa, para hadirin dimanapun antum berada yang sudah masuk dan mengikuti live pada sore yang berbahagia ini, silakan mengajak teman-teman yang lain untuk terus hadir, dan jangan pernah lupa untuk ngaji online setiap Kamis sore dan malam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mengubahnya. Jadi surah Al-Fatihah yang di dalam hadis Rasulullah, tidak akan sah salat mereka bila melupakan suratul Fatihah. Hari ini kita sama-sama belajar dan sedikit mencoba untuk memperbaiki. Ya, mungkin sebagian dari para hadirin, para pemirsa, teman-teman online sudah pernah belajar mungkin ya, atau bahkan ilmunya lebih daripada saya. Tapi ini besar harapan untuk yang sudah meluangkan waktunya. Semoga di malam Jumat yang berbahagia ini, di malam yang agung ini, bisa langsung dites ya apa yang kita dapati di sore yang berbahagia ini. Ada sedikit dari saya. You can only dream, just do it. Kamu tidak akan bisa sukses kalau hanya bermimpi. Jadi buktikan impian itu. Nanti gotomo nintai desu. Syukran kasiran ala waktikum. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.